Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat pastinya. Perkenalkan, nama saya Rio Septian Hardinata, Eskom Mkom. Saya adalah dosen tetap program studi Sistem Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu izinkan saya eh, menyajikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pemrograman web. Mata kuliah ini berada di semester ganjil atau semester 3 dengan jumlah kredit 4 SKS. Adapun capaian dari pembelajaran mata kuliah pemrograman web ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami logika dan konsep dasar pemrograman web. Yang kedua, mahasiswa secara individu maupun tim atau kelompok mampu menerapkan paradigma pemrograman web dalam merancang dan mengembangkan suatu program berbasis web. Kemudian berikut ini adalah rangkuman materi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah penjelasan pemrograman web. Yang kedua adalah pemrograman HTML. Yang ketiga adalah pemrograman CSS. Yang keempat adalah pemrograman JavaScript. Dan yang kelima adalah jQuery. Pada saat ini, pembelajaran di Universitas Pembangunan Pancabudi, khususnya di program studi sistem komputer, ini menggunakan metode hybrid learning, yakni gabungan metode secara luring, yaitu tatap muka, dan metode daring, itu bisa menggunakan Zoom, Google Meet, dan fasilitas e-learning. Metode pembelajaran saya ini menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan memberikan materi berupa video tutorial. Diharapkan mahasiswa dapat belajar secara mandiri maupun tim melalui proyek yang diberikan dan mendapatkan serta menggali informasi baik itu pengetahuan yang lebih luas untuk memecahkan masalah. Mata kuliah ini telah dilengkapi dengan modul praktikum dan buku monograf ber-ISBN yang saya tulis dan merupakan bagian dari luaran penelitian. Buku ini dengan judul aplikasi recording ternak domba berbasis web menggunakan metode design thinking. Selain itu, sistem penilaian yang ada di program sistem komputer Universitas Pembangunan Pancabudi ini terdiri dari penilaian berupa etika itu bernilai 10%, kuis itu bernilai 10%, tugas itu bernilai 10%, UTS itu bernilai 30%, dan UAS atau project itu bernilai 40%. Baiklah, selanjutnya berikut saya sajikan video proses pembelajaran pada mata kuliah pemrograman web melalui daring dengan menggunakan Zoom. Izin Bapak Ibu mohon untuk disaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan membawakan mata kuliah ya. Sebelumnya kita sudah masuk di pertemuan pertama itu terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan kita ini. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan masuk tentang pembahasan tentang apa itu pemrograman web, kemudian bagaimana sistem kerja dari website itu sendiri, kemudian apa-apa saja bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendukung pembuatan atau pembentukan aplikasi berbasis web ya menggunakan pemrograman web ini.
Oke, pemrograman web itu adalah sebuah proses dalam membuat dan mengembangkan aplikasi atau situs web ya dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu ya, seperti HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Nah, dalam pemrograman web ini, bahasa pemrograman yang digunakan itu untuk membentuk sebuah website, itu ada beberapa bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman HTML, bahasa pemrograman CSS, bahasa pemrograman JavaScript, dan bahasa pemrograman PHP. Kemudian dalam proses membuat website dalam pemrograman web ini juga nantinya dibutuhkan juga pengenalan soal database ya. Oke, kita masuk ke dalam apa itu World Wide Web. Jadi WWW itu atau World Wide Web itu adalah sebuah internet yang merupakan jaringan global yang menghubungkan suatu network dengan network yang lainnya di seluruh dunia. Ya. Kemudian dalam World Wide Web itu ada istilah namanya TCP atau IP yang menjadi protokol penghubung ya antara jaringan-jaringan yang beragam ya di seluruh dunia untuk dapat berkomunikasi. Nah, dalam World Wide Web ini adalah merupakan bagian dari internet yang paling cepat berkembang dan paling populer. Kemudian ada istilah namanya sistem terdistribusi. Nah, dalam sistem terdistribusi ini ada dua jenis ya. Jenis arsitektur sistem terdistribusi ini ada jenis sistem client server, kemudian ada jenisnya peer-to-peer. Ya, client server ini adalah sistem yang dibagi menjadi komponen dua komponen ya, menjadi yang berfungsi sebagai peminta layanan itu klien, kemudian si pemberi layanan itu adalah si server. Ya, jadi dalam arsitektur sistem terdistribusi client server itu ada dua komponen yang berfungsi ya. Yang pertama itu adalah si peminta layanan, si klien itu kita, ya kita sebagai klien. Kemudian si pemberi layanan, si server, ya si server atau si penyedia layanannya ya. Kita ini. Kemudian ada namanya sistem terdistribusi peer-to-peer. Itu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang fungsinya setara dan dapat saling melayani atau meminta layanan. Jadi kok peer-to-peer itu ya si klien itu dapat melayani juga, dia juga bisa dapat meminta layanan, sama juga si server juga sama. Jadi apa namanya fungsi dan ininya sama ya, fungsi layanan komponennya itu dalam sistem terdistribusinya itu sama, peer-to-peer itu ya. Jadi kesimpulannya pada prinsipnya arsitektur peer-to-peer juga merupakan bagian dari arsitektur client server, di mana komponennya dapat mempunyai fungsi sebagai klien sekaligus sebagai server terhadap komponen lain. Ya, sampai di sini sudah jelas ya? Apa bedanya jenis sistem terdistribusi dalam apa namanya arsitektur sistem terdistribusi? Sampai sini sudah jelas ya? Sudah paham? Paham, Pak. Oke. Jelas Pak, jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada teknologi pembangun aplikasi berbasis web. Ya, kita masuk ke dalam teknologi atau aplikasi teknologi membangun aplikasi berbasis website. Ya, jadi dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web itu dibutuhkan beberapa program atau aplikasi pendukung ya, aplikasi pendukung. Yang pertama itu ada web client, itu biasa web browser ya. Sampai di sini web browser itu kira-kira apa saja ya? Siapa yang tahu? Web browser. Ya, Chrome gitu ya. Ya, Chrome benar. Ya, jadi ada Chrome, ada Mozilla, Firefox, ada Internet Explorer. Ya, jadi web browser itu terdiri dari itu ya, ada Chrome yang biasa familiar sudah kita ketahui, kemudian ada ada Mozilla, kemudian ada Internet Explorer ya. Kemudian ada web server. Nah, web server ini dibutuhkan
salah satu aplikasi yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi berbasis web. Kenapa? Karena di web server inilah semua program, semua data kita simpan, ya, kita simpan, kemudian nanti akan dijalankan di layanan internetnya. Ya, jadi di web server inilah semua data web kita itu disimpan, ya, disimpan. Kemudian ada istilah namanya URL, Uniform Resource Locator. Biasa kita sebut namanya link. Mana linknya nih? Mana linknya? Itu namanya URL atau Uniform Resource Locator. Biasa linknya itu nama domain, nama hosting, ya. Itulah dia. Ya. Kemudian ada namanya HTTP, itu Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah protokol dari aplikasi berbasis web. Kemudian ada HTML. HTML ini adalah salah satu bahasa pemrograman pembentuk atau pembangun aplikasi berbasis web. Ya, HTML ini adalah bahasa pemrograman Hypertext Markup Language. Kalau saya pribadi, HTML ini adalah pondasi dari sebuah website. Ya, pondasi dari sebuah website, pondasi yang dibangun rangka lah, rangka kalau di bangunan atau struktur bangunan itu dia rangkanya. Ya, rangka dari bangunan itu sendiri ya. Jadi kalau menurut saya itu HTML itu rangkanya dia. Jadi pembentuknya gitu ya. Kemudian ada istilah namanya bahasa pemrograman CSS. Nah, di CSS ini Casting Style Sheet. Ini bahasa pemrograman untuk mempercantik UI, user interface ya. Jadi CSS inilah nanti yang bermain di mana di bermainnya itu adalah mempercantik tampilan dari website. Ya, kalau dianalogikan dialah nanti yang desain interiornya lah ya kan. Catnya kayak mana, warna yang bagus, kemudian bentuk dari tampilan apakah menggunakan warna yang bagus tuh seperti ini, misalnya biru. Jadi CSS itulah yang bermain, bahasa pemrograman yang bermain di dalam pembangunan aplikasi berbasis website. Kemudian ini pemrograman web ya, ada CGI, ini pendukung ya. Ini pendukung, nanti bisa dipelajari di rumah ya, dilihat-lihat lagi referensi ya. Kemudian ini ada diagram alur. Saya membuat ini bagaimana web itu nantinya bekerja di layanan ya, di layanan internetnya gitu. Bagaimana web itu bekerja setelah kita buat bahasa pemrogramannya, web itu bekerja seperti apa. Ini saya buat ya ini. Jadi ini sebagai si klien ya, klien dia ngetikkan URL tadi misalnya, kemudian diketikkan di web browser sebagai interface untuk menghubung ke server ya. Kemudian dari sini karena kita sudah tahu protokol IP-nya, memberikan request ke dalam server membaca protokol IP, kemudian dia memberikan informasi dan menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh klien. Ya, begitulah alur proses bagaimana web itu bekerja. Ya, sehingga website itu bekerja sesuai dengan apa yang kita minta gitu, apa yang kita butuhkan, yang kita request ke dalam server gitu ya. Kemudian ini sekilas tentang URL tadi yang saya bilang, ini adalah URL ini adalah singkatan atau pengalamatan file. Ya, kalau misalnya kita sering dengar namanya hosting, mana hostingnya, domain, nah mana domainnya gitu ya. Nah, itu ada pengalamatan file URL itu ya. Kemudian ini sistem pemberian nama domain ya biasa ya, ada .com, ada .edu, ya kan. Kemudian ada .org, kemudian ada .ac.id, ada .co.id, ya. Biasa kan kita paling sering itu pakai .com ya. .com itu
singkatan dari komersil, ya berarti pribadi gitu ya, komersil. Kemudian ada .ac.id itu biasanya untuk akademik, ya akademik seperti universitas gitu ya. Kemudian ada .sch, sch itu biasa digunakan untuk sekolah ya, sch sekolah. Kemudian ada org, org itu biasanya digunakan untuk organisasi, gitu ya. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya, kita lanjut lagi ya. Belum ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Oke, belum ya. Baik, kita lanjut. Ini tadi sudah kita bahas bagaimana ininya. Kita lanjut ke dalam HTTP. Nah, HTTP ini tadi yang saya bilang, dia adalah protokol komunikasi yang digunakan dalam web. Ya, namanya Hypertext Transfer Protocol. Jadi HTTP ini adalah protokol komunikasi yang digunakan dalam web. Ya, sehingga kita bisa menandai ya bahwasanya web ini sudah memiliki protokol IP-nya gitu ya. Kemudian kita lanjut ke salah satu bahasa pemrograman pendukung pembentukan dari pemrograman web. Itu namanya HTML. Nah, HTML ini kita bahas di ini. Hari ini ya kan, pengenalan HTML itu apa, dasar-dasarnya. Nanti kita bahas ini, hari ini kita bahas, inilah HTML. HTML ini adalah Hypertext Markup Language. Ya, HTML ini adalah Hypertext Markup Language. Apa itu HTML? Singkatannya? Hypertext Markup Language. Oke, jadi HTML ini adalah standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Ya, standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Jadi gunanya dari HTML ini adalah gimana dia mengontrol tampilan dari web page dan kontennya. Kemudian mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses. Kemudian dia membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online. Kemudian yang keempat itu menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga Java applet dalam dokumen HTML. Ya. Nah, tadi ini udah kita bahas browser dan editor. Editor itu browser tadi itu sudah bahas, Internet Explorer. Kemudian ada Mozilla ya dan sebagainya. Nah, editor itu biasa menggunakan Notepad atau Macromedia Dreamweaver atau yang lainnya yang biasa familiar untuk editor web ya. Kemudian ini ada tag-tag HTML. Ya, jadi tag-tag HTML itu kalau pada bahasa pemrograman biasa kita kenal namanya kode. Nah, jadi kode HTML itu ada banyak. Ya, ada banyak. Ada head, title, body, HTML, image, dan sebagainya. Ya, jadi banyak tag-tagnya atau banyak kode-kode HTML. Ya, jadi tag tag HTML ini tidak bersifat case sensitif. Ya, jadi dia tidak terlalu sensitif. Kemudian ini ada bagaimana bentuk umum dalam penulisan dari tag HTML. Jadi dalam HTML ini atau tag-tag HTML ini ada bentuk umum penulisannya, yaitu ada dibagi ya, ada elemen, atribut, sama value. Di mana elemen ini adalah nama tag-nya. Nama tag-nya itu apa? Kayak body tadi kan, terus HTML, kemudian dan sebagainya ya, nama-nama tag-nya. Kemudian atribut ini atribut dari tag ya, misalnya kalau dia body berarti dia mau ngapain di situ, apa yang mau dieksekusinya gitu. Misalnya contoh BG color berarti yang mau dieksekusi adalah warna gitu loh. Kemudian value adalah nilai dari atribut. Nilai atributnya yang mau dieksekusi adalah warna lavender. Itulah value-nya.
ya, value-nya. Oke, di sini saya langsung aja, saya menggunakan karena kita Zoom, kita daring, saya menggunakan emulator dari W3 School online ya, supaya sama-sama kita tahu bagaimana eksekusi program di tag-tag HTML ya. Jadi sehingga kita paham betul bagaimana bentuk-bentuk dari HTML itu sendiri. Jadi di sini saya jelaskan sebelum kita masuk ke dalam simulasi ya, simulasi praktik ya, simulasi praktik saya menggunakan emulator W3 School online supaya kita bisa melihat semua. Nah, di sini struktur HTML inilah strukturnya. Dia harus terdiri dari HTML itu sendiri, tag-nya, kemudian head ya, kemudian setelah dibuka harus ditutup. Menutup struktur HTML atau tag HTML ini menggunakan garis miring head. Jadi seperti ini dia. Jadi setelah dieksekusi, setelah dikasih tahu atribut dan eksekusinya, maka dia ditutup, ya. Baru body, terus kemudian ditutup, dan penutup terakhir adalah HTML karena di dalam struktur dari dokumen HTML, itu, ya. Oke, saya lanjut ke ini ya, praktikumnya kita ke apa namanya, ke emulator dari W3 School ya. Nah, ini dia. Saya gunakan emulator W3 School untuk praktikum kita ya, supaya paham ya, paham tahu karena di sini kita langsung karena sini kita apa namanya Zoom-nya atau kelasnya online, maka kita ya supaya lebih singkat, padat dan tepat ya, saya menggunakan emulator dari W3 School. Nah, di sini ada ya bahasanya pasti bahasa Inggris ya di sini. Nah, di sini ada kita masuk ke dalam HTML basic. Nah, dalam HTML basic ini inilah dia struktur. Ya, struktur dari HTML. Ya, struktur dari HTML. Jadi dia harus memiliki kita try jadi strukturnya itu kita harus mencantumkan ya, mencantumkan nama kita di dalam dokumen HTML, maka hal wajibnya adalah kita harus mencantumkan tag HTML. Ya, tag HTML, kemudian kita mau menuliskan apa di dalam strukturnya. Maka kita harus cantumkan tag body. Dalam tag body, ini ada tag untuk menebalkan ya huruf ya, nama my first heading di sini saya sudah dibuat. Nah, kemudian ditutup ke dalam bodinya sama HTML dan di-run-kan. Nah, setelah di-run-kan maka hasilnya adalah seperti ini. Inilah tampilan yang sudah dieksekusi oleh program HTML. Inilah tampilan webpage-nya. Ya, webpage dari HTML-nya ya. Jadi inilah tampilannya setelah di-run ya, setelah di-run. Kemudian ada perintah lain lagi, Pak. Ada perintah lagi, misalnya kita mau tahu elemen-elemen dari HTML itu apa saja gitu ya. Jadi ada banyak elemen-elemennya gitu ya. Jadi elemen-elemen HTML itu inilah dia elemennya ya. Terdiri dari beberapa hal atau beberapa tag ya. Jadi sehingga HTML itu harus memiliki struktur yang jelas ya. Meskipun dia tidak sensitif gitu ya. Tapi dia harus memiliki struktur yang jelas. Kemudian kalau apabila kalian tidak tidak menutup dokumen ini, maka ya nggak akan bisa dieksekusi ya, nggak akan bisa dieksekusi karena prosesnya itu yang lama ya gitu ya istilahnya. Nampak nggak ini emulatornya ini yang ada run-nya? Nampak ya? Nampak, Pak. Nampak ya? Nah, inilah dia strukturnya ya. Kemudian HTML atribut. Ini dasar-dasar HTML ya, dasar-dasar HTML. Jadi ada ini atributnya, ada atribut heart,
ada atribut ini harp ini untuk hyperlink kan ya. Kalau image itu untuk nambahkan image atau gambar ya, seperti itu. Kemudian ada HTML heading. Nah, ini adalah HTML heading. Heading ini pasti bentuk tulisan ya. Kalau kita try dia seperti ini. Heading ini ada apa namanya? Ada tahapannya ya, atau ada ukurannya ya, dari ukuran 1 sampai 6 gitu. Jadi heading ini biasa tag-nya itu adalah H ya, H. Tag-nya itu H. H1, H2, H3, H4, H5 sampai H6. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau belajar membuat website ini bukan dihafal tapi harus diulang sehingga kita paham gitu. Ya, sehingga kita paham, kita tahu bagaimana eksekusi program yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi sebenarnya harus diulang-ulang, dipelajari ya, di apa namanya, ulang-ulang, boleh dengan kelompok, boleh dengan teman-teman gitu loh untuk mengulangnya gitu. Tidak apa-apa, itu malah lebih bagus. Sharing gitu, sharing dengan teman-teman itu lebih bagus gitu ya. Karena konsep belajar berkelompok itu untuk coding ya, untuk memahami program itu lebih bagus sebenarnya. Karena saya dulu pun belajar untuk coding itu saya dari belajarnya itu kelompok gitu. Jadi kalau misalnya saya tahu nih buat ini, itu caranya cemana? Caranya seperti ini gitu. Jadi sebenarnya itu yang menjadi poinnya gitu. Jadi belajar itu tidak hanya harus sendiri gitu. Kalau sendiri belajar coding ya stres juga gitu ya. Pengalaman saya sebagai apa namanya programmer gitu ya. Jadi harus belajarnya itu harus kelompok ya, supaya bisa ada teman sharing gitu. Teman sharing, teman bertanya gitu. Ini gimana ya? Ini nggak bisa nih, error gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dan nggak bisa dipaksakan ya. Kalau belajar bahasa pemrograman itu baik pun website, mau bahasa pemrograman Java dan lain-lain, itu kalau lagi stuck itu jangan dipaksakan. Nanti Anda bisa apa ya? Bisa stres gitu ya. Bisa stres terus makin pusing gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan ya. Jadi kalau dipaksakan dia akan stres, pusing gitu. Nah, jadi harus belajar itu harus bersama-sama ya, bersama-sama. Nah, maka dari itu ada pula lah tugas kita ya. Nah, tugasnya itu adalah buatlah dokumen HTML dengan menggunakan tag-tag HTML dan beberapa elemen dasar HTML. Dikumpulkan minggu depan ya, boleh berkelompok Pak. Ya, silakan saja kalau mau berkelompok sharing gitu ya, silahkan dilakukan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai perkuliahan pertemuan kita hari ini? Apakah sudah jelas dan paham? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. oke. Sudah jelas, maka perkuliahannya kita akhiri. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi yang sangat berbahagia ini, perkuliahan kita di pertemuan kedua ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Baik, demikianlah deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pemrograman web. Saya Rio Septian Hardinata, pamit undur diri. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk melihat video pengajaran saya. Tetap sehat, semangat dan berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.